nama saya Esther Turnik, NPM 2008 10028. Saya Prodi Sistem Informasi A, Stambuk 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Workbench dan cara menginstalasi Workbench. Apa itu Workbench? MySQL Workbench adalah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengelola basis data. Perangkat aplikasi ini biasanya digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. MySQL Workbench menyediakan model data, pengembangan SQL, dan peralatan administrasi yang komprehensif untuk konfigurasi server basis data, administrasi pengguna, dan masih banyak lagi. MySQL Workbench tersedia pada platform Windows, Linux, dan Mac OS. Kita langsung buka saja Google Chrome ya teman-teman, agar kita dapat menginstal atau mendownload MySQL Workbench. Langsung saja kita cari download Workbench. Setelah sudah terlihat, kita langsung klik download MySQL Workbench ya teman-teman. Setelah itu kita langsung diarahkan dengan tampilan berikut MySQL Community Download. Nah, di sini ada juga select operating system, tergantung sistem kita ya teman-teman. Saya menggunakan Microsoft Windows. Langsung saja kita klik Microsoft Windows. Nah, di sini juga langsung diarahkan cara kita mendownload MySQL Workbench ya teman-teman. Langsung saja kita klik download. Setelah itu kita diarahkan dengan tampilan berikut MySQL Community Downloads. Lalu itu di sini ada tulisan No thanks, just start my download. Ini langsung bisa kita klik ya teman-teman agar kita tahu tahapan selanjutnya untuk mendownload MySQL Workbench. Karena saya sudah mempunyai MySQL Workbench, maka saya tidak perlu mendownload ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin mendownload, langsung aja klik tulisan ini, kita akan diarahkan ke tahapan selanjutnya agar kita dapat menginstal atau mendownload MySQL Workbench ya teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi MySQL Workbench teman-teman. Maaf sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke MySQL Workbench, sebaiknya kita harus mengaktifkan SAMPP kita ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki SAMPP, bisa di-download ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk di SAMPP, kita langsung aktifkan Apache dan MySQL. Guna kita mengaktifkan Apache dan MySQL ini agar nantinya MySQL Workbench kita bisa berjalan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke MySQL Workbench ya teman-teman. Setelah terdownload atau terinstall, kita sudah mengaktifkan SAMPP, lalu kita bisa langsung masuk ke aplikasi MySQL Workbench ya teman-teman. Nah, tampilan MySQL-nya itu seperti ini teman-teman. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu file, edit, view, database, tools, scripting, dan help. Lalu di bagian bawahnya ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu MySQL Connection, yang kedua Models, yang ketiga Overview. Nah, kita ingin membuat connection ya teman-teman. Kita kembali dulu dari sini. Kita itu buat database itu dari MySQL Connection. Nah, jika teman-teman ingin membuat connection maupun database, kita bisa klik dari sini ya teman-teman, tanda plus ini. Lalu kan saya sudah punya connection gitu ya teman-teman, kita klik langsung saja yang punya saya teman-teman, connection 1.
Nah, di dalam connection satu ini sudah terdapat database ya teman-teman. Kita tunggu sebagai berikut. Nah, di dalam connection satu ini seperti ini tampilan teman-teman. Yang pertama itu sama, ada file, ada bagian-bagian tertentu, ada fungsi-fungsinya juga ya teman-teman di setiap bagian-bagian ini. Yang pertama itu ada file, edit, view, query, database, server, tools, scripting, maupun help. Di sini juga ada fungsi-fungsi tertentu ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menambahkan database ya teman-teman. Yang pertama itu kita ke administration dulu ya teman-teman. Di administration ini ada bagian-bagian, ada 3 bagian, lalu 3 bagian itu dibagi lagi teman-teman. Yang pertama itu manajemen. Manajemen itu mempunyai beberapa bagian seperti berikut teman-teman. Ada server status, client connection, dan sebagainya. Yang kedua itu instance. Instance itu terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu startup atau shutdown, yang kedua server long, yang ketiga opinions file. Lalu yang terakhir bagian yang ketiga performance. Yang pertama itu ada dashboard, yang kedua itu performance report. Nah, di sini tuh juga mempunyai bagian-bagian dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ini fungsinya untuk menjalankan program ya teman-teman. Sama juga di Scams juga seperti itu. Kita ke Scams ya teman-teman. Di Scams itu ada seperti ini tampilan teman-teman. Pertama itu ada database berbisnis, Caricall, Dewel Kitab, dan sebagainya. Nah, saya sudah membuat database resep ya teman-teman. Nah, di database resep ini ada 3 bagian, yaitu 3 tabel. Tabel yang pertama itu tabel chef, yang kedua tabel cipta, yang ketiga tabel resep. Langsung saja kita lihat apa di dalam tabel chef ini. Kita bisa klik di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat apa saja yang di dalam bagian tabel chef. Yang pertama itu kode chef, nama, alamat, WA, foto. Kita juga bisa menambahkan database-nya ya teman-teman melalui sini form editor. Kita juga bisa mengedit ini ya teman-teman. Kita juga bisa nambahkan dari sini ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengurangi database-nya dari sini ya teman-teman. Dan kita juga bisa, ya seperti saya bilang tadi, menjalankan programnya. Tinggal kita tulis programnya di sini ya teman-teman, lalu kita klik ini, execute. Lalu yang kedua itu tabel resep. Di tabel resep ini apa-apa saja sih isinya? Ya, seperti ini juga teman-teman. Tabel resep ini ada kode resep, nama, bahan, alat, dan cara buat. Saya juga sudah mengisinya. Kita juga bisa menambahkan di sini ya teman-teman database-nya. Lewat sini ya teman-teman, kita bisa tambahkan, kita bisa kurangkan. Lalu yang ketiga, tabel cipta ini isi-isinya itu ya per antara tabel chef dan tabel resep. Maka di sini cuma dua ya teman-teman, kode chef, kode resep. Nah, kode chef dan kode resep ini harus sesuai ya teman-teman dari antara tabel resep dan tabel chef tadi. Kalau tidak sesuai maka akan error teman-teman. Nah, kita juga bisa menambahkan database baru. Kita tinggal klik ini, create a new scams. Teman-teman juga bisa menambahkannya atau memulai dengan database baru ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil perkenalan maupun cara menginstalisasi atau mendownload MySQL Workbench. Terima kasih.